Shalom teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau sharing mengenai satu hal yang penting bagi orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya ketika setiap kita mengerti akan hal ini, kita semakin kuat, kita semakin teguh di dalam Tuhan. Tapi sebelum itu kita mulai di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menyertai apapun yang hamba ingin bagikan kepada setiap teman-teman yang menonton pada hari ini, Bapa. Kiranya Tuhan pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada teman-teman sekalian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu-pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya yakin dan percaya ayat firman ini sangat powerful bagi pribadi saya sendiri. Karena kita lihat dari sebelum pembahasan Paulus dan Silas di penjara, ada sesuatu yang mereka lakukan yang mengakibatkan mereka di penjara hingga dipasung. Kita tahu bahwa orang yang dipasung adalah orang gila. Orang yang dipasung hanya orang yang stres, orang yang gila, orang yang psikologinya terganggu dan bisa mengamuk, bisa emosi dan emosi yang sangat tinggi dengan marah yang sangat tinggi. Tetapi bayangkan saja, kita lihat bahwa Paulus dan Silas dengan perbuatan mereka yang hanya mendoakan seorang perempuan yang diganggu oleh roh tenung, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Ingat, setiap apapun pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus, itu banyak orang yang tidak senang. Contoh, kita lihat Yesus pun ketika dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil, memberikan sesuatu aturan-aturan kepada setiap manusia, banyak orang-orang tidak suka, banyak orang-orang Yahudi tidak suka, banyak orang-orang dari Farisi tidak suka kepada apa yang Yesus ajarkan. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada pembelaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kalian merasa bahwa sebagai orang-orang percaya, aduh saya terlalu banyak beban, aduh saya terlalu banyak pikiran, aduh saya terlalu banyak masalah yang sudah saya hadapi. Ingat teman-teman, permasalahan yang kalian hadapi belum seberapa seperti Paulus yang dipenjara hingga dipasung hanya untuk membantu, menolong seorang perempuan yang diganggu oleh roh tenung. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita benahi dalam kehidupan sekarang, bahwa kebanyakan orang-orang percaya, kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang merasa ketika dia sudah menghadapi permasalahan yang ada, sudah memiliki beban yang sangat berat, dia langsung down, langsung meninggalkan pelayanan, langsung mengambil keputusan yang salah, langsung bunuh diri lah, langsung ke diskotik lah, langsung melakukan hal-hal yang berzina lah, dan tidak memikirkan bahwa sebenarnya kebenaran yang mereka lakukan itu adalah kebenaran yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah bagi setiap kita percaya bahwa beban yang Tuhan berikan itu untuk menguji kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.
Karena tanpa adanya ujian tidak ada namanya peningkatan. Tidak, kalau kita menghadapi sesuatu ujian yang beban, permasalahan hidup, permasalahan dalam pelayanan, dicaci maki, disindir, dibully, kita mulailah menghadapi dengan sesuatu yang soft atau dengan halus. Mulailah kita untuk kembali memikirkan apakah memang benar yang kita lakukan itu salah di mata Tuhan, atau apakah yang kita lakukan sudah benar tetapi ada orang-orang atau ada oknum-oknum yang tidak suka terhadap pelayanan kita. Untuk itu teman-teman, jangan berpikir bahwa ketika kalian punya beban yang besar, ketika kalian punya pemikiran-pemikiran yang tidak baik, punya permasalahan-permasalahan yang sangat berat, mulailah untuk berkaca kepada setiap orang, khususnya ketika Paulus melayani di pelayanan misinya dia yang kedua ke Asia Kecil ini. Kalau kita lihat bahwa ketika terjadi gempa bumi ini, malah terjadi gempa bumi ini ya, setelah terjadi gempa bumi ini di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-26, setelah itu apa yang terjadi? Ada pertobatan yang terjadi atas kepala penjara. Wow, is powerful man. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam sesuatu yang kita lakukan itu ada kuasa. Jangan berpikir bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak ada artinya, apa yang kalian lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kalian lakukan hanya sebatas, ya udahlah, gue melayani Tuhan karena gue suka melayani. Atau dalam melayani kita cuma hanya sekedar, saya suka melayani, saya mau cari panggung. Tidak, bukan seperti itu seharusnya mental seorang hamba-hamba Tuhan, mental seorang yang percaya kepada Tuhan. Mental seorang yang percaya kepada Tuhan tidak seperti itu. Tapi mental seorang yang percaya kepada Tuhan adalah mental yang kuat, mental yang percaya bahwa masih ada mujizat, mental yang percaya bahwa ketika ada beban, ada permasalahan yang ada di dalam kehidupan setiap pribadi kita, itu menjadi ujian agar kita lulus dari ujian itu dan kita meningkat step by step, step by step, step by step. Karena saya yakin dan percaya beban, ujian bukan membuat kita semakin hari semakin rendah diri, tetapi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita dikasih beban, dikasih permasalahan, memiliki permasalahan yang berat di dalam setiap kehidupan kita, bukan semakin hari semakin down, tetapi semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu nyata atas setiap kehidupan kita, semakin mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih ada, masih mempercayai bahwa kekuatan yang tidak terbatas daripada Tuhan itu akan menjadi milik dan bagian kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya berserah itu bukan berarti kita menyerah, tetapi berserah bentuk kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Siapa di sini teman-teman yang tidak perlu Tuhan? Saya yakin semua teman-teman yang ada di sini semuanya perlu Tuhan. Tidak ada yang tidak perlu Tuhan. Karena itu untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang tidak gampang jatuh, harus memiliki dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-7 dibilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah berbicara kepada Yosua ketika Yosua tidak pede untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Allah cuma berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Otomatis Allah sedang merencanakan bahwa, atau Allah sedang memotivasi setiap teman-teman dan setiap saudara-saudara sekalian untuk kita semakin hari semakin kuat. Kalau ada tanggung jawab, ada kepercayaan, ada beban, ada masalah, itu harus kita hadapi. Bukan kita tidak hadapi, malah kita kabur. Tidak, justru harus kita lawan, harus kita hadapi, dan harus kita pelajari setiap apapun yang sudah kita alami. Untuk itu teman-teman, mulailah
untuk selalu belajar bahwa ada Tuhan yang kuat, ada Tuhan yang perkasa, yang menolong setiap kehidupan kita agar kita semakin hari semakin kuat. Saya tidak habis pikir ketika masih banyak hamba-hamba Tuhan yang ketika ada permasalahan itu langsung emosi. Saya tidak habis pikir ketika ada hamba Tuhan yang ada omongan atau sedang diomongin orang itu langsung panas hati. Saya tidak habis pikir ketika ada hamba-hamba Tuhan yang punya permasalahan sedikit langsung down. Saya tidak habis pikir setiap hamba-hamba Tuhan yang punya beban hidup langsung ambil pilihan untuk bunuh diri. Tidak. Seharusnya kita yang sudah percaya, yang sudah melayani Tuhan, itu harusnya lebih kuat. Harusnya lebih kuat. Bukan semakin kita kenal Tuhan kita semakin down. Karena itu bukan maunya Tuhan dalam pertobatan kita. Di dalam pertobatan kita, di dalam kita LB atau bisa kita bilang lahir baru, harusnya semakin hari kita semakin intim, semakin kenal, semakin melekat sama Tuhan. Melekat dalam arti kayak gini, kalau kalian tahu permen karet yang sudah kita gigit ya, itu sangat lengket loh. Sangat lengket kalau kita ditaruh di baju itu sangat susah untuk dilepas. Melekat itu seperti permen karet dan baju. Dan bagaimana ketika kita sudah lahir baru, kita semakin melekat sama Tuhan. Sehingga ketika ada beban, ada permasalahan, ada omongan orang, ada nyinyiran orang, itu bisa kita hadapi dengan santuy. Asik, santuy. Bisa kita hadapi dengan santai, teman-teman. Bukan jadinya kita marah, bukan jadinya kita emosi, bukan jadinya kita malah mengambil pilihan yang terakhir itu bunuh diri. Karena pilihan terakhir itu bukan bunuh diri. Pilihan terakhir adalah ketika kamu berserah sama Tuhan. Bukan berarti kamu menyerah sama Tuhan. Bukan berarti kamu menyerah dengan permasalahan kamu yang ada. Bukan menyerah dengan kehidupanmu yang sekarang yang selalu ada beban, selalu ada beban, selalu ada beban, selalu ada beban. Yesus bilang kan di Matius bahwa pikulah kuk yang kupasang, karena itu ringan. Kalau kita lihat apa sih kuk itu sebenarnya? Itu suatu ilustrasi atau suatu kiasan dalam bahasa Yahudi. Karena gini, kiasan itu atau kiasan dari kata kuk ini mengajarkan kita bahwa Tuhan gak pernah ngasih beban di luar batas kemampuan kita. Tidak pernah. Dan itu yang harus kita percayai. Dan itu yang harus kita belajar. Dan itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai ketika ada orang yang tegur kalian langsung drop. Banyak saya lihat di teman-teman pelayanan saya, ketika saya diomongin sama orang langsung down. Ketika diomongin orang tentang dia habis tidur tuh sama cewek situ tuh, habis main tuh sama pelacur, langsung down. Hanya tindakan-tindakan tuduhan bisa membuat orang down. Itu menurut saya logikanya tidak jalan, karena belum tentu ada buktinya. Dan kedua, itu hanya pengujian terhadap kehidupan kita, supaya kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang hari ini sudah menonton dan nanti yang akan menonton di IGTV saya, mulailah untuk belajar, mulailah untuk percaya bahwa beban bukan membuat kita menjadi rendah diri, tetapi justru beban membuat kita semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Bahwa kita tahu kita butuh Tuhan, kita tahu bahwa kita masih memerlukan Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada mujizat, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, di dalam Tuhan ada kuasa yang sempurna yang selalu menyelingkupi kehidupan kita. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kamu, ada Roh Kudus dalam diri kamu yang seharusnya selalu mengikatkan kehidupan kalian untuk semakin hari semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai sudah ada Roh Kudus dalam dirimu tetapi kamu lebih mendengarkan suara dagingmu
untuk mengingini sesuatu yang duniawi dibandingkan keinginan Allah, kehendak Allah yang mengingini engkau selalu baca Alkitab, untuk selalu belajar, untuk semakin mengerti karya Tuhan, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, tetap semangat di dalam Tuhan dan selalu belajar bahwa kehidupan kita selalu ditopang, selalu disertai sama Tuhan. Dengan buktinya adalah Roh Kudus yang turun di atas kehidupan kita, yang ada di dalam diri kita, dan juga mengingatkan kita, menguatkan kita untuk semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap teman-teman yang sudah menonton dan nanti yang akan menonton di Instagram TV. Biar kiranya Tuhan yang tolong kehidupan mereka, biar kiranya Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan sebagai hamba Tuhan kami dilihat orang. Kami tahu sebagai hamba-hamba Tuhan kami dipandang orang. Kami tahu sebagai hamba Tuhan kami diperhatikan oleh orang banyak Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa resiko menjadi hamba Tuhan adalah diomongin orang. Resiko menjadi hamba Tuhan adalah dinyinyirin orang. Resiko menjadi hamba Tuhan adalah dituduh yang semena-mena Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk belajar rendah hati, mau belajar untuk berserah sama Tuhan. Ketika ada ujian yang diberikan, ada permasalahan yang ada tuduhan-tuduhan yang ada Tuhan, semakin hari kami semakin kuat, semakin hari kami semakin rendah hati, semakin hari kami semakin berserah, karena kami tahu kekuatan yang tidak terbatas daripada Allah itu akan menjadi milik dan bagian setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami berdoa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang ada, biar kiranya kehidupan mereka selalu disertai oleh Tuhan, biar kiranya berkat daripada Tuhan turun setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan nanti yang akan menonton. Kita anak-anaknya Tuhan, kita percaya sama Tuhan, Dia Bapa kita, Dia yang selalu menegur kita, Dia yang selalu menyertai kehidupan kita, dan yang selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.